يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pasal ke-26, keridhaan yang abadi. Di dalam surah Al-Imran, silakan dibuka surah Al-Imran-nya. Ayat 15. Ini tentu surah nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maukah saya beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia kalian ini? Untuk orang-orang yang bertakwa, patuh kepada Tuhannya, pada sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Yang kita garis bawahi, keridhaan Allah ini saksi bahasan. Masalah pasangan hidup sudah kita jelaskan dulu di sifat para wanita ahli surga. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ya. Ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau ada pemahaman teman-teman sekalian, oh, orang beriman itu buruk, orang beriman itu begini dan begitu, itu salah semuanya. Orang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Kalau ada orang beriman satu yang pakaiannya kotor atau kata-katanya kasar, itu dia secara individu, karena Allah nggak pernah perintahin itu kok. Allah perintahin kebaikan, suruh bersih, suruh rapi, suruh baik. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Baik, untuk lebih jelasnya kedua ayat ini kita akan bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merincikan masalah kita, masalah ridhonya Allah itu. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah, ya ahlal jannah, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik, fayaqulu hal raditum, fayaqulun wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, fayaqul ala u'tikum afdala min dhalik, fayaqulun wa ayyu shay'in afdal min dhalik, fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada." Allah berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga. Mereka menjawab, kami memenuhi, sebenarnya lebih tepat ya, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Lalu Allah bertanya, apakah kalian sudah ridha, sudah terima belum? Ridha ini maknanya kalau di Indonesia kan Bapak Ibu sekalian, di atas pemberian. Jadi gini, kalau ada orang butuh uang 1 juta, kemudian kita tanya dia, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Oh, saya tidak ada kegiatan, saya cuma mau bayar utang 1 juta. Lalu kemudian kita memberikan dia 10 juta. Ini loh, 10 juta. Kamu ambil uang ini, jadikan sebagai modal. Maka pada saat itu, karena seseorang diberikan di atas kebutuhan dia akan ridho. Ridho ini penerimaan diikuti dengan kepuasan sepenuhnya. Gitu. Maka Allah tanya, apa kalian sudah ridho? Sudah puas gak dengan semua ini yang saya berikan? Ya. Maka mereka berkata ahli surga, dan ini menandakan ahli surga sudah sangat luar biasa iman mereka karena mereka tidak memungkiri nikmatnya Allah. Ya. Mereka menjawab, apa alasan kami untuk tidak ridho? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah engkau berikan kepada makhlukmu yang lain.
Maksudnya para malaikat pun yang mulia mereka bertugas. Setelah ahli surga masuk surga pun mereka masih menjalankan tugasnya ya, yang Allah SWT perintahkan. Mereka bukan menikmatin seperti kita. Jadi ada makhluk Allah yang tidak mendapatkan. Hewan-hewan mereka tidak masuk ke surga. Tumbuh-tumbuhan ya sudah. Fasilitas selama di dunia sudah selesai. Walaupun hewan-hewan dibangkitkan nanti di mahsyar, kemudian akan dihisab. Kenapa hewan yang bertanduk menanduk temannya yang tidak bertanduk gitu kan? Tapi sebagian ulama mengatakan setelah itu Allah SWT sudah hilangkan mereka. Nggak ada lagi dibawa ke surga gitu kan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, adakah sesuatu yang lebih baik daripada semua ini? Udah luar biasa nih yang kau berikan kepada kami. Maka Allah menjawab, aku menghalalkan atas kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Karena Allah tidak akan marah lagi. Dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW, maka semua penghuni surga senang dan ketahuilah penghuni surga tidak akan berbuat kesalahan. Nanti di surga kita tidak akan buat kesalahan. Walaupun Allah ridha, walaupun Allah membebaskan kita mengerjakan apa saja, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena orang sudah tahu Tuhannya, orang sudah jelas bagi dia gitu kan, segala macam fasilitas, sudah nggak ada lagi keburukan-keburukan.